Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah hukum adat akan mempresentasikan mengenai hukum pidana adat suku Moi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Satria Ditama dengan NIM belakang 264. Perkenalkan, nama saya Innova Dianias dengan NIM belakang 048. Perkenalkan, nama saya Alga Marcelina Agnesia dengan NIM belakang 216. Perkenalkan, nama saya Deliana Putri dengan NIM belakang 047. Nama saya Muhammad Zakir Ramadan dengan NIM belakang 260. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Syabuddin dengan NIM akhir 580. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surya Paloh Anzani dengan 3 NIM akhir 262. Suku Moi adalah salah satu kelompok etnis asli yang mendiami wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong dan sekitarnya. Mereka dikenal sebagai penjaga hutan dan pelestari alam yang kuat, dengan sistem adat yang kaya dan terstruktur. Asal-usul suku Moi terdiri dari beberapa subkelompok atau subsuku, seperti Moi Kelim, Moi Abun, Moi Sakma, Moi Klabra, Moi Lemas, dan Moi Maya. Wilayah adat mereka mencakup area luas dengan ekosistem hutan, sungai, dan pesisir. Setiap komunitas Moi memiliki marga atau klan yang disebut Gele, yang memiliki wilayah adat masing-masing dan diakui secara turun-temurun. Eksistensi dan penerapan hukum adat Moi di Kabupaten Sorong. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum nasional berupa KUHP dan KUHAP, namun hukum adat masih diakui dan berlaku, terutama di wilayah yang masyarakatnya kurang memegang adat, seperti suku Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Suku Moi merupakan suku asli yang mendominasi wilayah kota dan Kabupaten Sorong serta Kabupaten Raja Ampat. Pengakuan hukum adat di Indonesia terdapat di UUD 1945 pasal 18B ayat 2, yaitu mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya. UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menekankan pentingnya hakim memperhatikan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat. Legalitas dan penguatan hukum adat di Papua. Penguatan hukum adat diatur dalam Perpu nomor 1 tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Selanjutnya, penyelesaian kasus pidana. Di Kota Sorong, penyelesaian kasus pidana sering kali diawali dengan penyelesaian melalui hukum adat Moi. Sebelum memasuki proses hukum nasional, masyarakat adat Moi memiliki sistem sanksi adat pelanggaran. Jumlah denda ditentukan oleh korban dan kepala adat Moi. Hukum adat ini bisa berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti sanksi pidana formal, seperti denda adat menggantikan hukuman kurungan jika pelaku tidak menjalani hukuman. Selanjutnya, Polres Sorong Kota bekerja sama dengan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara pidana ringan. Proses ini meliputi penerimaan laporan, pemanggilan pihak terkait, musyawarah, hingga pengambilan keputusan oleh pemimpin adat. Polisi berperan sebagai fasilitator dan penyedia tempat bagi proses musyawarah adat antara pelaku dan korban. Penerapan hukum adat di kasus pidana. Beberapa kasus pidana seperti pencurian dapat diselesaikan melalui jalur hukum adat jika disepakati oleh kedua belah pihak. Peradilan adat atau village justice dilakukan dengan mempertemukan pihak pelaku, korban, saksi, dan tokoh adat untuk mencapai kesepakatan damai. Setelah penyelesaian adat dilakukan, kasus dapat dianggap selesai tanpa perlu dilanjutkan ke proses hukum nasional. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian menurut hukum pidana adat Moi ditentukan melalui musyawarah adat. Proses ini melibatkan ketua suku, keluarga korban, dan pelaku, serta saksi-saksi. Hukuman adat tersebut bisa berupa barang-barang adat seperti piring gantung, guci, kain maltes, hewan ternak seperti babi, sebagai bagian dari upacara adat. Sejumlah uang tunai yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan permintaan korban. Selanjutnya ada kemungkinan keringanan. Jika keluarga korban berbelas kasih dan menyesuaikan denda dengan kemampuan pelaku, penyelesaian ini dikenal dengan sistem musyawarah adat atau disebut juga peradilan adat, village justice. Mekanisme tersebut dikenal dengan nama teh bles dan kolak dua, yang menjadi cara khas suku Moi menangani pelanggaran termasuk pencurian.
Selanjutnya tentang penyelesaian tindak pidana pencurian dengan KUHP. Mengenai pencurian secara umum juga telah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selanjutnya disebut sebagai KUHP Junto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tentang 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.